Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan adat istiadat, terkadang batas antara tradisi dan akidah menjadi kabur. Oleh karena itu, mari kita bersama membuka hati dan pikiran, menelaah mana adat yang patut dilestarikan dan mana yang justru harus ditinggalkan karena bertentangan dengan tauhid kita sebagai seorang muslim. Adat nasi tumpeng, pulut kuning, pijak telur, mandi pengantin, belah kelapa, menggantung pisang di bubungan rumah ketika membangun rumah, sesajen, kenduri laut, cincin batu akik, menanam kepala kerbau di jembatakan, datang kepada dukun, dan lain sebagainya. Kita bahas mana adat yang tidak boleh diamalkan, atau mana adat yang boleh diamalkan, atau dilestarikan. Akan kita bahas di bawah ini. Oleh Dr. Arifin Siregar. Nasi tumpeng adalah adat yang turun-temurun, berasal dari adat nenek moyang suku Jawa. Berisi nasi, gulai ayam, ikan, telur, dan sebagainya. Dimakan beramai-ramai ketika ada pengantin baru, masuk rumah baru, dan sebagainya. Seraya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pengantin baru, masuk rumah baru, dan sebagainya itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar: bila upacara nasi tumpeng ini dilakukan dengan niat atau maksud, semoga upacara nasi tumpeng ini dapat mendatangkan atau memberikan keselamatan, keberkatan secara gaib mendatangkan, maka keyakinan itu adalah tahayul. Karena mengharapkan manfaat gaib atau irasional dari nasi tumpeng itu, maka hal ini terjebak syirik. Rujukannya, Quran Surah Al-An'am ayat 59, dan di sisi Allah lah kunci-kunci masalah yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Jelas dari ayat tersebut kita tidak boleh meminta keselamatan, keberkatan, dan sebagainya kepada yang lain, selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mengamalkan nasi tumpeng ini harus kita hindari jika dengan niat demikian. Tetapi jika niatnya hanya semata-mata memberi makan untuk memperoleh manfaat nyata atau yang rasional, di mana nasi tumpeng itu dimakan bisa mendatangkan gizi, kalori, energi, sebagai manfaat yang rasional. Jadi hilangkan dari pikiran kita hal-hal yang bersifat takhayul atau irasional. Mengharapkan manfaat gaib dari atau oleh nasi tumpeng itu. Komentar: begitu juga harus kita hindarkan adat pulut kuning dengan telur. Juga boleh diteruskan adat ini, tetapi dengan syarat hanya semata-mata mengharapkan manfaat nyata atau rasional dari pulut kuning dan telur ini. Dimakan mengenyangkan dan mendatangkan tenaga, kalori, serta kesehatan. Yang sifatnya manfaat tersebut datangnya secara rasional dan nyata, bukan datang secara takhayul atau secara gaib. Komentar: kemudian adat pijak telur, belah kelapa, dan mandi pengantin, adat ini harus dihindari mengamalkannya. Karena perbuatan itu jelas, terjebak, atau terlibat, mengharapkan kekuatan gaib dari pijak telur, mandi pengantin, dan belah kelapa, untuk memberikan atau mendatangkan manfaat gaib, yaitu mendatangkan keselamatan, keberkatan. Di mana keselamatan dan keberkatan seharusnya diharapkan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rujukannya Quran Surah Al-An'am ayat 59 di atas, yaitu manfaat gaib hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar: mungkin ada seseorang mengatakan, saya lakukan ini tidak ada niat apa-apa. Ketahuilah, orang yang berbuat tanpa niat apa-apa adalah ketika dalam keadaan mabuk, gila, robot, gerak refleks, gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba dan spontan. Apalagi secara rasional, berbuat pijak telur, mandi pengantin, belah kelapa tidak memberikan manfaat secara rasional. Karena di mana seharusnya telur dimakan, mandi tempatnya di kamar mandi, kelapa dibelah untuk diminum airnya, tetapi dilakukan dipijak atau disiram pengantinnya di pelaminan setelah dirias, atau kelapa dibelah dan disiramkan ke mobil baru, maka perbuatan ini dilakukan karena mengharapkan manfaat gaib. Hal inilah yang menyebabkan terjebak syirik. Kesimpulannya, maka adat pijak telur, siraman pengantin, belah kelapa, hindari mengamalkannya karena terjebak takhayul. Saudaraku, betapa pentingnya kita menjaga kemurnian tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan tradisi menodai keyakinan kita kepada Allah yang Maha Esa. Sebab, keselamatan dan keberkahan hanyalah miliknya semata.
bukan dari benda, upacara, atau simbol budaya. Mari kita lestarikan adat yang tidak bertentangan dengan akidah, dan tinggalkan yang membawa kepada syirik. Karena agama Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tetapi untuk menyaring dan menuntun, agar budaya tidak menyalahi wahyu ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau antum merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video dakwah lainnya. Dan jangan lupa share video ini ke keluarga, sahabat, dan teman-teman antum, supaya makin banyak yang tercerahkan dan terhindar dari jerat syirik yang samar.